generasi muda, Bapak? Ya, pada generasi muda, saya harap seluruh generasi muda dia punya cita-cita usianya 200 tahun. Kita sekalian yang hadir saat ini, tentu kita bersyukur pada Tuhan karena di tengah pandemi COVID-19 ya toh masih dalam keadaan sehat walafiat, dan secara istimewa kita semua berbondong-bondong hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara kegiatan tanam pohon dalam rangka peringatan hari ulang tahun PDIP yang ke-48. Nah, semua ini tentu karena berkat dari Tuhan dan tuntunan Tuhan, dan terus kita gaungkan kehidupan supaya masa-masa akan datang pasti kita keluar dari kemiskinan, dari ketidakcerdasan, dan juga hal-hal yang negatif dalam kehidupan sosial kita. Bapak sekalian, selamat saya banggakan. Hujan turun dan PDIP mengajak seluruh warga masyarakat dimanapun berada, tanpa memandang dia memiliki kartu anggota atau tidak. Ya, kita terus mendorong warga masyarakat untuk mari kita tanam, dan tanam. Kapan kita panen? Kita tergantung pohon apa yang kita tanam. Bukan tergantung saya tanamnya akan cepat buah, tapi tergantung pohon apa yang ditanam. Ini air nggak usah, nanti akan cepat hujan besar. Nah itu, dan hari ini kita akan menanam beberapa pohon ya. Memang anakan tidak terlalu, saya minta supaya DPC yang ada dan juga PAC untuk terus memberikan juga 100 pohon sirsak ya. Hanya tadi kan nggak sempat saya angkat dari sana ya, nanti terus lanjutkan sebentar. Baik Bapak sekalian, ini dan kebijakan DPP untuk mengajak warga masyarakat tanam kita lanjutkan di tingkat DPC, dan kita lanjutkan tidak hanya DPC tapi lanjut ke PAC, dan juga saya minta juga untuk lanjut ke masing-masing ranting ini. Dan saya senang sekali karena yang hadir di sini adalah ada juga pejabat dari kepala desa, dan ini tanpa memandang siapa yang meminta instruksikan itu, tapi pandang kita menanam pasti akan menuai hasil yang sungguh-sungguh tidak hanya untuk sekelompok orang tapi untuk kehidupan bersama. Nah ini, dan saya betul-betul minta supaya seluruh PAC dan juga seluruh ranting mari kita dorong bersama-sama, dan ini adalah sebuah hal yang bagus di Jawa Barat. Kita desa terlibat. Terima kasih kepada kepala desa Menembak Kedeka ya. Tapi juga saya lihat juga pejabat-pejabat kepala desa juga hadir. Mari lanjutkan tanam dan tanam. Nah itu, dan bagus sekalian, selamat sebagian. Juga hadir di sini pelopor. Saya senang. Kenapa? Karena pemerintah daerah juga mau mendorong supaya segera kita keluar dari kemiskinan, keluar dari ketidakcerdasan, keluar dari hal-hal yang negatif dengan cara hadirkan sarjana setiap desa. Dan supaya sarjana sungguh-sungguh jelas langkahnya, maka kita kasih juluk dia sarjana pelopor. Nah, pertanyaannya adalah kapan, di mana saya menjadi pelopor? Demikian juga halnya PDIP sekarang menjadi partai pelopor di Indonesia. Maka juga pertanyaan adalah kapan dan di mana kita menjadi pelopor? Kapan, di mana saja, kapan saja bisa. Tentu dengan situasi kondisi daerah wilayah masing-masing. Kalau di Kodi, saya bilang sama sarjana pelopor, ada kematian, mau ya kamu sekali-sekali nasihatilah orang supaya begitu meninggal, apalagi dengan pandemi COVID begini, nasihatilah supaya cepat dikubur, jangan lama-lama. Tidak berarti bertentangan dengan budaya, ritualnya tetap dilakukan. Tidak berarti bahwa kita tidak mencintai pada yang almarhum atau almarhumah. Kita mencintai, tapi kita rubah wujud cinta kita pada almarhum almarhumah
dengan mencintai masa depan kita bersama. Sebagai contoh. Terus apalagi masih banyak lagi hal-hal lain. Mana? Sekarang buta huruf kita masih banyak. Meleknya baru sekian persen. Yang sekian persen itu banyak yang masih buta huruf. Kenapa kita harus menunggu ada program dari pemerintah? Lakukan saja, sederhana, tanpa papan tulis pun bisa. Dengan mencoret di tanah, ajarkan orang bagaimana menulis dan membaca. Itu adalah langkah seorang pelopor. Sederhana. Dan ini juga PDIP mendorong kita lakukan tanam. Kalau berkaitan dengan besarnya partai, tentu semua partai juga ingin besar. Semua. Tapi kalau memang kita sepakat, mari kita berbuat baik. Kalau semua partai berbuat baik, itulah Lodha Beringin pada Melala. Dan kita mulai dari kelompok yang ada ini. Mari kita tanam. Tanam pohon hari ini, tapi juga tanam kebaikan. Mari kita buat sesuatu hal yang positif untuk merubah supaya segera kita keluar dari kemiskinan. Demikian itu Bapak sekalian yang perlu saya sampaikan. Dan terima kasih kepada Sarjana Pelopor. Ya, mari kita berbuat terus. Ya, dan juga kepada kawan-kawan ranting PDIP berjuang, bekerja dengan membuat kebaikan supaya berkesan. Sehingga nanti pada saatnya kita panen, tapi panenan itu bukan untukku, bukan untuknya, tapi untuk kita bersama. Saya senang karena kita punya Presiden Jokowi. Siapa yang pernah kira bahwa setiap bulan itu terima 300.000? Ya, sekarang yang miskin kan terima tuh, langsung ke rekening lagi. Kalau dulu masih lewat si ini itu, dan itu dihabiskan dengan macam-macam, maka kita dorong supaya langsung ke rekening. Nah sekarang kita sebagai ranting, kita sebagai pelopor di masyarakat yang mengetahui si A mendapatkan uang itu, dorong dia, tuntun dia supaya uang itu dilipat gandakan dengan upaya-upaya kegiatan hidup di tengah masyarakat. Jangan sampai diambil untuk apa? Pakai judi ya. Judi boleh, tapi kalau sudah kaya. Tapi judi dengan sama-sama orang kaya. Jangan judi dengan orang miskin. Akhirnya apa? Waktunya habis, tidak menambah sesuatu, utang yang ada, maka nanti masalah sosial masyarakat yang muncul. Nah, itu harapan saya, dan terima kasih kepada pemerintah pusat, ya. Presiden Jokowi sudah memberikan sesuatu untuk kita, jangan sia-siakan ini. Dan saya perintahkan kepada ranting, PAC, dan semua simpatisan PDIP, mari kita hadir di tengah masyarakat untuk menuntun masyarakat supaya tetap pada jalan yang benar dan segera kita keluar dari kemiskinan dan kita tiba pada Lodha Beringin pada Melala. Demikian Bapak sekalian, dan dengan memohon tuntunan Tuhan dan doa kita sekalian, maka saya nyatakan kegiatan penanaman pohon di Kecamatan Wajah Barat, PAC Wajah Barat bersama seluruh stakeholder dan simpatisan saya nyatakan dibuka dengan resmi. Sekian, terima kasih. Mereka. Siap. Tangan kiri angkat pohon. Tangan kanan kepal ke atas. Saya ucapkan satu kata keramat dan semua kita tunduk tanam. Dan kata-kata yang saya ucapkan tolong ikut. Siap? Siap. Merdeka! Silakan. Ini lubang ini mudah sekali. Jangan ambil. Terus. Kakak permisi kakak. Bapak yang tidak punya lubang tolong cari lubang sendiri. Mari dapat toh? Jangan setinggi saya saja, tapi 10 kali tinggi saya.
Supaya bisa ada 2 cap. Kayu nanti tahun 2045 dipanen. Apa jadi kok? Jadi putih ya? Siapa Pak? 2045 berarti 24 tahun lagi ya? Cukup besar sudah. Kepada generasi muda, saya harap seluruh generasi muda dia punya cita-cita usianya 200 tahun. Amin. Tapi untuk menggapai 200 tahun itu kerja. Kerja mulai dengan tanam. Jangan mengatakan lapangan pekerjaan tidak ada. Untuk di Sumba Barat Daya lapangan pekerjaan sangat banyak sekali. Kecuali mereka yang tidak mencintai petani. Dan oleh karena itu, generasi muda mari kita mencintai petani, ciptakan kondisi supaya investasi hadir di Sumba Barat Daya, dan dikala investasi hadir di Sumba Barat Daya, tentu di sana akan terbuka lapangan pekerjaan. Dan jangan berhenti belajar. Belajar supaya tumbuhan atau daunan apapun yang ada di sekitarmu mungkin dengan pengetahuan yang hebat bisa mengatakan ini adalah obat kanker, ini adalah obat virus, ini adalah obat untuk umur panjang. Disitulah selamat untuk kita sekalian, generasi muda, mari kita tatap 2045 100 tahun Indonesia merdeka. Sekian, terima kasih.